landasan kenapa Aceh melakukan sebuah perjuangan. Yang dimaksud dengan perjuangan berarti ada nilai-nilai yang dikotori. Ya, ini perspektif hukum. Apa nilai yang dikotori? Yang utama sekali yang dikotori adalah nilai Islam dalam kehidupan bangsa Aceh. Nilai itu dikotori dengan lidah-lidah munafik. Maka berdasarkan Aceh adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, dibuktikan dengan adanya perjanjian Traktat London tahun 1819. Itu adalah sebuah fakta secara hukum yang menyatakan yang bahwa Aceh ini adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat secara de jure dan de facto. Kemudian ada perjanjian lagi di bawahnya, sehingga terjadilah perjanjian Traktat Sumatera yang dalam perjanjian tersebut sudah mengangkangi perjanjian terdahulu yang bahwa perjanjian Traktat Sumatera ini adalah persekongkolan koloni antara Inggris dan Belanda. Itu dasar hukum. Kenapa Inggris membiarkan Belanda masuk ke Nusantara sedangkan Inggris ada perjanjian dengan Aceh? Bunyi perjanjian, ketika ada bangsa asing yang mencoba menyerang Aceh, maka Inggris akan berdiri di hadapan untuk membantu Aceh. Tetapi perjanjian ini dikangkangi dikarenakan persekongkolan koloni. Dikarenakan ada barter wilayah. Kemudian Inggris memiliki kepentingan di wilayah Malaysia. Karena waktu itu Inggris masih menguasai Malaysia. Kemudian dengan kepentingan Inggris ke wilayah Semenanjung Asia, maka membiarkanlah Belanda masuk ke Asia dengan memberikan sebuah pulau kepada Inggris, iaitu Goskov atau Afrika, Ghana, untuk Inggris. Kemudian Inggris membiarkan Belanda masuk ke wilayah Nusantara. Kemudian perlawanan hebat sehingga terjadilah perjanjian Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949 yang memasukkan Aceh ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui PP RIS 1949. Dan itulah perjanjian yang tidak ada dasar hukum. Jadi atas dasar itu bangsa Aceh ingin meluruskan sejarahnya karena telah terjadi sebuah pengkhianatan secara politik, ya. Telah terjadi pengkhianatan secara politik tentang tatanan sebuah hukum di dunia. Jadi bangsa Aceh memiliki kewajiban untuk meluruskan hukum tersebut. Atas dasar hukum itulah bangsa Aceh masih memperjuangkan nilai-nilai kehidupan seluruh bangsa yang ada di dunia. Bukan hanya untuk bangsa Aceh saja. Tetapi kita lebih mengambil spesifikasinya, utamakan dulu, kembalikan kedaulatan Aceh. Ketika kedaulatan Aceh ini kembali, maka Aceh akan kembali memimpin dunia, mendapatkan hak veto lagi di dunia, dikarenakan Aceh adalah satu-satunya bangsa yang ada di dunia yang tidak pernah kalah dalam perang. Adapun bangsa yang pernah bertahan dalam perang yang terlama adalah Yunani. 36 tahun kalau tidak salah saya, bangsa Yunani bertahan dalam perang. Maka Aceh terhitung tahun 1873 hingga hari ini, bangsa Aceh masih bertahan, tidak pernah kalah dalam perang. Maka ketika kedaulatan Aceh ini kembali, Aceh akan kembali memimpin dunia. Inggris geser, Yunani geser, maka hak veto mutlak dipegang oleh bangsa Aceh. Maka saat itu tatanan dunia akan berubah. Ini yang disebut oleh pihak-pihak yang ada di luar sekarang akan terjadi perubahan geopolitik dunia. Ini dunia sibuk. Tidak tahu lagi format hukum yang mana yang dapat dipodomani oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia agar tidak lagi terjadi pertikaian sesama mereka. Sekarang dunia-dunia sedang berperang.
ada etnis yang sedang ini bla 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 seluruhnya, maka ini akan terjadi pembaharuan. Maka Aceh satu-satunya bangsa di dunia yang dapat meluruskan sejarah ini sebab Aceh lah yang mencatat sejarah dunia. Sejarah pertama dimulai pada tahun 1502. 1502, waktu itu Belanda masih dalam jajahan Spanyol. Maka dikirimlah satu utusan dari Aceh yang makamnya masih di Spanyol, yaitu Haji Ahamid, untuk membuat sebuah perundingan antara Spanyol dan Belanda merdeka daripada Spanyol, dan saat itu lahirlah hukum dunia. Undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB itu produknya adalah hasil daripada pemikiran bangsa Aceh. Maka teradopsilah hukum dunia itu bersifat hukum tetap, tidak bisa diubah, tidak bisa dihapuskan. Alasan itulah secara hukum bangsa Aceh ingin meluruskan kembali agar semua manusia dapat hidup damai. Itu dalam konteks dunia. Dalam konteks Aceh, secara spesifik kita bilang negara Aceh, Aceh adalah sebuah negara yang berundang-undang dasar Al-Quran dan hadis. Maka ketika Aceh dimasukkan ke dalam wilayah administrasi pemerintahan Hindia Belanda ini adalah sebuah negara yang diadakan untuk melanjutkan administrasi penjajahan. Daripada Belanda kepada Jawa. Dan ini tidak bisa dapat dibenarkan secara hukum. Atas dasar itulah bangsa Aceh berjuang ingin memperlurus sejarah agar dunia mengetahuinya bahwa telah terjadi pelanggaran hukum secara politik. Maka inilah dasar hukum. Kemudian dalam instrumen perjuangan kita berpijak kepada Undang-Undang Al-Quran, yaitu Surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 46, dan diparipurnakan dengan Innani anallah fa'buduni. Itulah dalil dikarenakan kita sudah berhukum dengan hukum Islam, kemudian semua itu dirubah. Kesucian kita telah dibunuh, kemanusiaan kita telah dibunuh, akidah kita telah dijajah. Atas dasar itulah kita wajib hukumnya memperjuangkan nilai-nilai hidup kita sesuai dengan peradaban kita, dan semua bangsa yang ada di dunia juga diperintahkan wajib memberikan perlindungan kepada bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak hidupnya sesuai dengan hukum adat dan istiadat mereka di negara mereka sendiri. Itulah dasar. Maka ketika dibawa ke dalam ranah politik Indonesia penjajah, maka ditafsirkan hukum itu berbeda-beda sehingga terjadilah pertikaian. Sebenarnya persoalan ini jika ingin diselesaikan secara diplomasi, terlebih dahulu telah disomasi Soekarno sewaktu Tengku Dr. Hasan Muhammad Ditiro masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang diminta adalah Aceh sebagai sebuah negara federasi. Kemudian tidak disahuti, maka dengan tidak disahutinya kita keluar daripada jalur itu, lebih baiklah kita berpisah daripada negara Republik Indonesia daripada kita hidup menjadi bangsa terjajah. Maka atas dasar itu kita gunakan kembali instrumen hukum yang berpijak pada Piagam PBB 1514 dan Resolusi 2526. Itulah dasar-dasarnya. Yang kita perjuangkan adalah hukum Allah. Itu tegak di negara Aceh. Maka setiap bangsa Aceh yang telah memahami sejarahnya, tidak ada yang tidak sepaham dan tidak sepakat atas perjuangan yang digagas oleh Tengku Hasan Ditiro. Mungkin sebatas itu penjelasan, dapat atau tidak dapat dipahami, dapat atau tidak dapat dimaklumi, itulah penjelasan yang sebenarnya. Bangsa Aceh tidak pernah memiliki musuh di dunia karena bangsa Aceh adalah bangsa yang berperadaban tinggi, bangsa Aceh adalah bangsa termulia.
dalam sejarah di atas dunia, dan semua bangsa-bangsa di dunia telah mengakui dari berbagai tulisan yang ada di seluruh dunia, juga mengakui bagaimana kesantunan bangsa Aceh di atas permukaan bumi ini. Sekarang kita telah ditiadakan oleh sejarah palsu yang dibuat oleh pendidikan Indonesia. Maka pendidikan Indonesia itu adalah sebuah kebohongan yang cukup besar. Inilah yang ingin kita tunjukkan kepada dunia, yang bahwa telah terjadi kebohongan politik yang maha besar di dunia. Inilah yang akan kita buktikan di mahkamah internasional. Mungkin seperti itu. Masya Allah.